Halo semuanya, kami dari kelompok 6 dan hari ini kami akan melakukan presentasi untuk materi ujian akhir semester Project Group. Nama saya Maisel Angelica dan berikut ini teman-teman sekelompok saya. Saya Aurelia Sarencahya. Perkenalkan, nama saya Carol Majestika. Halo, perkenalkan nama saya Kelvin Sebastian dari grup 6 Audit 2. Saya Ferdinando Sapin, saya anggota dari kelompok 6 Audit. Waktu perkenalan telah selesai, mari kita lanjut ke berikutnya untuk menjawab soal nomor 1 yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Carol. Oke, saya akan menjelaskan soal yang pertama. Oke, yang pertama-tama kita harus tahu dulu nih, dalam mengaudit persediaan ada dua hal utama, yaitu mengaudit eksistensi kuantitas dan juga penilaian satuan dari persediaan. Nah, untuk mengecek eksistensi dari kuantitas persediaan, menurut kelompok kami, Canaya dan tim sudah melakukan observasi yang tepat dengan mengunjungi gudang persediaan yang dimana sebagian besar, yaitu 75% persediaan PT Jalan Sukses berada. Untuk sampel sebesar 5% juga sudah mencukupi, terlebih sudah mengambil sampel yang cukup merepresentasikan dan secara jumlah material. Jika auditor sudah yakin tidak ada perbedaan yang material dengan lembar fisik klien. Kemudian, untuk 25% persediaan sisanya sudah tepat dengan mengirimkan surat konfirmasi. Namun, jika belum dibalas hingga tanggal report, lebih baik mengusulkan untuk melakukan prosedur audit yang lain atau dengan kata lain alternatif prosedur, mungkin bisa vouching ke dokumen penerimaan atau invoice dan semacamnya terhadap persediaan yang masih ada di 31 Desember 2019. Untuk penilaian dari persediaan, Canaya dan tim mengecek atau menganalisis fluktuasi yang tidak wajar. Namun seharusnya mungkin juga mengecek dan mengambil beberapa sampel untuk mengecek kepastian nilai dari pembelian persediaan dan apakah pencatatan ke buku PT Jalan Sukses sudah sesuai dengan standar atau belum. Perlu juga untuk mengecek valuasi dari net realizable value dan menentukan apakah persediaan sudah sesuai pencatatannya. Jika ada hal yang tidak wajar, sepatutnya segera dicek ke klien jika klien tidak menjawab atau memberikan penjelasan. Jika klien tidak memberikan penjelasan, mungkin bisa cek ke bank di mana klien memiliki pinjaman jangka panjang. Canaya dan tim bisa melakukan konfirmasi melalui telepon atau mengirimkan surat konfirmasi bank dan mengecek apakah terdapat jaminan untuk pinjaman jangka panjang tersebut atau tidak. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Michelle. Terima kasih Carol atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2. Audit evidence untuk poin A berupa observation, karena auditor melakukan observasi perhitungan fisik persediaan pada tanggal 29 dan 30 Desember 2019. Untuk poin B, audit evidence-nya berupa confirmation, karena auditor mengirimkan surat kepada pihak ketiga yaitu PT Warehouse tentang konfirmasi jumlah nilai persediaan yang disimpan pada gudang PT Warehouse. Untuk poin C, audit evidence-nya berupa analytical procedure, karena menggunakan rasio keuangan seperti perputaran persediaan dan membandingkannya dengan tahun lalu seperti perputaran persediaan pada tahun 2019 dan dibandingkan dengan tahun 2018 masing-masing adalah 12 kali dan 11 kali. Untuk poin D, audit evidence-nya berupa inquiries of the client, karena di sini auditor melakukan tanya jawab dengan klien tentang persediaan telah dijadikan jaminan pada akhir tahun sehubungan dengan pinjaman jangka panjang. Namun dari hasil sesi tanya jawab ini, auditor mengetahui bahwa klien tidak memberikan informasi tentang jaminan pinjaman jangka panjang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya yang bernama Kelvin. Ya, terima kasih Mei. Sekarang saya akan lanjutkan untuk menjawab soal nomor 3. Pendapat saya sebagai auditor, jenis konfirmasi tersebut sebenarnya tidak bisa dipercaya begitu saja oleh auditor, dikarenakan auditor telah mengirimkan surat secara langsung kepada pihak ketiga, yaitu PT Warehouse sebagai pihak ketiga yang menyimpan persediaan PT Jalan Sukses sebesar 25% dari nilai persediaan PT Jalan Sukses.
Tetapi PT Warehouse tidak memberikan balasan secara langsung kepada auditor yang membuat bukti tersebut tidak bisa dipercaya begitu saja. Karena menurut SA 500, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen luar di luar daripada entitas, walaupun pada SA 500 juga mengatakan bahwa bukti audit andal jika dalam bentuk format dokumen, baik berbentuk surat maupun elektronik. Tetapi pada kasus ini, dokumen yang diberikan dengan atas nama PT Warehouse tidak langsung diberikan oleh PT Warehouse kepada auditor, melainkan melalui PT Jalan Sukses yang bisa mengindikasikan bahwa sebenarnya PT Jalan Sukses tidak memiliki persediaan pada PT Warehouse ataupun sebenarnya PT Warehouse sendiri sebenarnya tidak ada. Auditor seharusnya melakukan audit lebih dalam untuk hal ini, bisa dengan melakukan kunjungan ke PT Warehouse untuk melakukan perhitungan acak pada persediaan yang ada. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan atas respon yang didapatkan oleh auditor pada permintaan konfirmasi pertamanya. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin. Terima kasih, Kelvin. Saya akan lanjutkan, saya akan ambil alih. Saya Alvin, saya akan membahas permasalahan kita ke yang keempat. Jadi permasalahan yang keempat adalah bertanya bagaimana kira-kira bila audit dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Tentunya hal pertama yang jadi concern adalah gimana si auditor bisa melakukan inventory count. Kan si auditor nggak boleh hadir secara langsung di lapangan diakibatkan oleh masalah kesehatan dan masalah regulasi pemerintah. Tentunya hal ini bisa dicari alternatifnya agar si auditor tetap bisa melakukan audit. Nah, hal yang pertama adalah auditor bisa melakukan penundaan terhadap inventory count-nya si klien apabila misalnya nggak terlalu mendesak. Nah, yang kedua, ini solusi yang lebih praktis adalah misalnya auditor itu menggunakan drone supaya auditor tetap bisa melakukan inventory count secara live. Jadi auditor operating drone tersebut untuk keliling di warehouse si klien. Nah, nanti auditor melakukan inventory count melalui video si drone tersebut. Atau misalnya dengan menggunakan kamera GoPro yang dipakai ke personel yang ditugaskan untuk melakukan inventory count. Jadi yang masuk ke warehouse itu cuma 1 orang. Itu. Lalu misalnya auditor juga bisa melakukan sebuah testing. Jadi di situ auditor mencari additional supporting evidence. Misalnya contohnya dengan melakukan press testing. Dengan press testing itu nanti auditor bisa mencari tahu kuantitasnya inventory-nya si klien melalui testing yang nggak harus melakukan inventory count tersebut gitu. Nah, yang terakhir, kalau misalnya auditor itu gagal dalam melakukan audit diakibatkan oleh keterbatasan ruang lingkup, maka auditor harus memberikan opini disclaimer pada laporan keuangannya si klien. Sekian dan terima kasih. Berikutnya akan diambil alih oleh rekan saya, Aurel. Baik, terima kasih kepada Alvin. Sekarang, saya akan mengajukan pertanyaan nomor 5. Apakah yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam audit tahun kedua terjadinya COVID, yaitu tahun 2021 audit siklus persediaan dan pergudangan? Jelaskan. Pada situasi COVID saat ini, auditor tetap harus menjaga kualitas dan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendasari kesimpulan sebagai basis memberikan opini audit. Dan diharapkan juga dapat memodifikasi prosedur pengumpulan bukti audit, merevisi proses identifikasi dan penilaian resiko kesalahan penyajian material, serta melakukan prosedur audit lanjutan yang tepat. Auditor juga harus memahami kebijakan ekonomi maupun regulasi yang terjadi pada periode ini. Selain itu, kecenderungan kesalahan penyajian material, baik memang kesalahan maupun adanya kecurangan, lebih rentan terjadi pada masa pandemi ini. Akibat dari pandemi ini juga dapat meningkatkan resiko kesalahan penyajian material pada asersi manajemen dalam laporan keuangan. Pelaksanaan siklus audit persediaan dan pergudangan terdiri dari beberapa prosedur audit, yaitu compliance test yang memperhatikan kelengkapan dan kebenaran bukti pendukung matematis nomor perkiraan, substantive test yang dilakukan untuk menilai kewajaran dari saldo perkiraan laporan keuangan, analytical review yang mengevaluasi dari laporan keuangan.
Pembatasan akses dan perjalanan maupun terbatasnya ketersediaan personal yang mempertimbangkan kesehatan cukup mengganggu kemampuan auditor dalam memperoleh bukti audit, sehingga diperlukan waktu tambahan serta penundaan penerbitan laporan audit. Selain itu, auditor juga perlu untuk mempertimbangkan terhadap paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor independen berdasarkan SA 706. Mempertimbangkan dampak dari evaluasi auditor terhadap manajemen dan kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha juga tidak menutup kemungkinan adanya kasus di mana entitas perlu menerapkan akuntansi berbasis likuidasi atau juga kemungkinan terdapat pelanggaran perjanjian yang muncul akibat kondisi perusahaan selama pandemi ini. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.